Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinggu Class. Kali ini kita akan mempelajari get. Get yang kedua itu memiliki arti sepertinya dan pasti. Nah, get yang sebelumnya atau get yang sebelumnya itu kan diartikan akan. Untuk get yang di sini itu diartikan sepertinya dan pasti. Oke. Nah, untuk get tersebut itu memiliki dua fungsi juga. Yaitu fungsi yang pertama digunakan saat membuat dugaan berdasarkan apa yang dilihat atau didengar. Ya gitu. Kita ulangi, digunakan saat membuat dugaan berdasarkan apa yang dilihat atau didengar. Untuk ini subjeknya apa? Subjeknya itu hanya bisa orang lain atau benda, bukan saya. Maksudnya apa? Bukan na, jo, ataupun uri. Intinya ya bukan kata ganti orang pertama. Jadi untuk get yang ini itu kata ganti orang kedua dan orang ketiga. Nah, itu diartikan akan sama sepertinya. Contohnya apa? Semacam nama orang gitu, Jihan, Rehan, Indra kayak gitu. Terus ibu, ayah, kakek, terus juga hujan, kucing, dan lain-lain. Itu kata ganti orang kedua dan ketiga. Nah, kita mulai ke contohnya. Contohnya, omoni, ibu, ke itu kepada, itu bentuk sopannya dari kata ege. Nah, jadi kepada ibu, si ge itu artinya jam, deril koyeyo, akan memberikan. Deril koyeyo, derida itu artinya memberikan, ril koyeyonya akan. Jadi saya akan memberikan jam ke ibu atau saya akan memberikan jam kepada ibu. Nah, terus Hinanya jawab, 어머니가 좋아하시겠어요. Ibu sepertinya ibu akan menyukainya. Kayak gitu. Jadi kita tambahkan apa ya? Tambahkan akan juga nggak apa-apa. Jadi tambahkan embel-embel akan biar lebih enak aja. Sepertinya ibu akan menyukainya. Nah, gitu. Kita ulangi, sepertinya gesoyo ibu subjek akan coaha itu artinya menyukai. Jadi sepertinya ibu akan menyukainya atau menyukai jam tersebut. Nah, itu kan dia kan semacam kayak perkiraan atau berdasarkan situasi gitu. Perkiraan doang gitu, sepertinya. Itu juga sama kalimat yang kedua, dialog yang kedua, OJ kemarin. Itunya juga Jamal, jam itu. Jamal mot jasoyo tidak bisa tidur. Kenapa? Jamal jada itu artinya tidur. Jamal jada tidur, mot itu tidak bisa atau tidak dapat. Kemarin juga saya tidak dapat tidur. Nah, atau saya tidak bisa tidur. Terus jawab Greo, benarkah? Mani pigon nagis saya. Sepertinya kamu sangat capek. Nah, sepertinya kamu maninya itu bisa diartikan banyak atau sangat. Sepertinya kamu sangat capek. Pigon hada itu capek. Nah, Greo itu bisa diartikan benarkah atau oh ya, gitu. Benarkah? Nah, itu juga sama seperti tadi kalimat pertama, bisa diartikan perkiraan atau dugaan berdasarkan informasi yang dia dengar. Kayak gitu. Terus yang kedua, nah untuk yang kedua bisa digunakan dengan bentuk lampau at ot gesoyo. Nah, jadi yang get yang diartikan akan itu nggak bisa sama bentuk lampau. Tapi kalau ada bentuk lampau terus ada get-nya, maka itu udah pasti diartikan sepertinya atau akan. Gitu. Sepertinya atau pasti. Nah, kenapa? Karena akan itu udah pasti nggak bisa sama bentuk lampau. Tapi untuk sepertinya atau pasti itu udah pasti untuk bentuk lampau itu udah pasti diartikan sepertinya atau pasti. Kayak gitu maksudnya.
Bedanya cuman kayak yang ini, itu kita masih raba-raba. Paling kita taunya itu pas ini subjeknya itu bukan saya atau kami. Itu masih bisa sepertinya. Tapi pas kalimatnya masih di sini, di sini itu kita agak raba-raba gitu. Kita coba aja. Kreo benarkah mani bikona giseyo? Akan sangat capek ya. Akan sangat capek. Itu kan kurang enak. Kayak kurang nyambung gitu sama dialog sebelumnya. Makanya diartikan sepertinya kamu sangat capek ya. Ya gitu. Kenapa? Nonennya itu kalimatnya belum dikasih gitu. Biasa untuk bahasa Korea, subjek itu sering dihilangkan. Jadi kadang-kadang omoniga juga kalau konteksnya udah jelas itu dihilangkan. Jadi omonike shigeru deril koyeyo itu juga bisa langsung dijawab 좋아하시겠어요? Apa? 좋아하시겠어요? Sepertinya akan menyukainya nih. Atau 좋아하시겠네요 kayak gitu. Sepertinya akan menyukainya ya, ya. Gitu. Oke, kita lanjut di kalimat di sini yang fungsi kedua. Jadi untuk bentuk lampau itu udah pasti diartikan sepertinya sama pasti. Karena kalau akan itu nggak bisa sama bentuk lampau. Ya itu. Kita mulai di contoh kalimat pertama. Bangak teh saat liburan sekolah Jejudo Pulau Jeju ronya ke 여행을 다녀왔어요. 여행을 다녀왔어요 itu sama aja kayak 여행 hada. Kayak kalimat sebelumnya, 여행 hada. Di video sebelumnya. Aduh, tulisannya ya. 여행 hada. Itu artinya apa? Berwisata. Itu. Jadi 여행을 다녀왔어요 itu sama aja berwisata, telah berwisata. Gitu. 다녀왔어요 karena ada bentuk lampau. Telah berwisata. Terus apa bedanya sama 여행을 hada? Kalau mau simpelnya itu sama aja, bisa dibilang itu sinonim. Cuman kalau untuk lebih taunya, itu lebih penekanan dia itu bolak-balik. Cuman penekanan itu doang sih, beda lebih penekanan ininya doang. Gitu. Jadi lebih menekankan bolak-baliknya ketika pakai 여행을 다녀왔어요. Tapi untuk dalam arti bahasa Indonesia, berwisata juga masih masuk kayak gitu. Kita ulang. Jadi 방학 때 제주도로 여행을 다녀왔어요. Saya telah berwisata ke Pulau Jeju saat liburan sekolah. Terus saya jawab, wah, 정말 재미있었겠네요. Gitu. Wah, 정말 itu sangat. Nah, 재미있 itu menyenangkan. Otgene itu bisa diartikan sepertinya sangat menyenangkan ya. Itu. 정말 재미있었겠네요. Sepertinya sangat menyenangkan ya. Neo itu diartikan ya, gitu. Nah, itu juga bisa kita gantikan menjadi pasti gitu. Wah, pasti menyenangkan ya, gitu. 정말nya kita hilangkan juga nggak apa-apa. Karena kalau kita nyambungin, wah pasti sangat bisa sih, pasti sangat menyenangkan ya. Gitu. Jadi kayak itu. Bisa kita ganti untuk kalimat bentuk lampau. Nah, untuk kalimat bentuk lampau itu bisa kita ganti menjadi pasti atau sepertinya, tapi lebih sering sih pasti kayak gitu daripada sepertinya. Jadi, wah, pasti sangat menyenangkan kayak ya, gitu. Terus yang dialog kedua, bolso sudah 9시 jam 9 30분 30 menit iyeyo adalah. Jadi sudah jam 9:30. 네? ha? Atau ya? 시험이 벌써 시작했겠네요. 마af. 시험이 벌써 시작했겠네요. 시험이 벌써 시작했겠는데요. Masih belum terbiasa. 시험이 벌써 시작했겠는데요. 시험 itu ujian, 벌써 itu sudah, 시작하 itu artinya sudah mulai, maaf. Mulai. Sejak ada itu mulai.
Get itu artinya pasti. Nendeo-nya itu bisa nggak usah diartikan. Untuk sementara nggak usah diartikan juga nggak apa-apa, atau diartikan de-nya juga nggak apa-apa. Jadi cuman kayak penekanan doang gitu. Nanti kita akan pelajari pas bagian nendeo. Untuk sementara diartikan de juga nggak apa-apa, atau nggak usah diartikan juga nggak apa-apa. Kita ulang. 시험이 벌써 시작했겠는데요. Sudah atau pasti di sini kita artikan dari get dulu. Pasti ujiannya dari subjek, pasti ujiannya sudah dimulai deh, atau pasti ujiannya sudah dimulai ya. Nah, enggak. Pasti ujiannya sudah dimulai nih. Enaknya nih. Kita ulang. Pasti ujiannya sudah dimulai nih. 시험이 벌써 시작했겠는데요. Gitu. Terus kita mulai ke bagian ini. Jadi bagian apa? Bagian funtachin. Apa itu funtachin? Itu adalah fun fact tata bahasa 친구 kelas. Nah, funtachin. Contohnya yang ini. Contoh yang pertama. Apa ya? Perbedaan antara real koyeyo sama gessoyo. Itu yang video sebelumnya itu kan udah. Bedanya yang diartikan akan. Nah, cuman kalau yang di sini itu kalau gessoyo itu artinya sepertinya atau pasti. Kalau real koyeyo itu lebih sering diartikan mungkin. Nanti kita akan pelajari lebih jelasnya pas bagian real koyeyo. Nah, untuk real koyeyo itu diartikan mungkin ketika subjeknya orang kedua sama tiga. Kayak gitu. Contohnya, kita mulai ke perbandingan. Jadi untuk real koyeyo sama gessoyo, yang pertama, gessoyo itu bisa untuk kalimat yang memiliki informasi situasi tersebut. Contohnya di sini, ga nari herineyo. Harinya mendung ya. Oke. Hari ini mendung ya, atau bisa dibilang inari herineyo. Hari ini herida itu mendung, hari ini mendung, neonya ya. Hari ini mendung ya. Nah, itu ada informasi bahwa bentar lagi mendung gitu. Kita udah lihat gitu di cuacanya. Kita udah lihat di depan mata atau gitu, di depan mata kita udah lihat bahwa itu udah mendung. Nah, maka kita bisa pakai biga ogessoyo. Sepertinya turun hujan. Atau bika olkoyeyo, mungkin akan turun hujan, atau mungkin turun hujan. Itu bisa semua. Terus yang membedakan apa? Pas membedakannya itu ketika tidak ada informasi suatu situasi tersebut. Jadi yang nanya juga bingung, masih dia mempertanyakan gitu suatu kalimat yang dia buat gitu. Jadi kayak semacam yang di sini. Minsu shiga onal hakyo olkayo. Minsu hari ini hakyoe olkayo. Apakah datang ke kelas? Apakah tiba? Maaf. Olkayo. Oda itu tiba atau datang. Bisa diartikan tiba. Tiba ke sekolah. Maaf. Hakyo itu sekolah. Minsu shi onal hakyoe olkayo. Minsu apakah tiba ke sekolah hari ini. Nah, yang pertanyaan, yang dialog pertanyaan tersebut, yang enggak tersebut, dia juga masih ragu-ragu. Nah, sementara yang kalimat satu di sini itu udah jelas gitu. Itu kan cuacanya lagi mendung. Nah, sementara yang di sini itu masih belum jelas. Dia nggak tahu minsunya udah tiba belum. Masih ragu-ragu pertanyaannya juga. Nah, ketika kayak gini, maka itu nggak bisa pakai ogessoyo. Itu nggak bisa. Jadi ne ogessoyo, ya pasti datang, atau ya sepertinya datang, ya pasti datang. Itu nggak bisa. Bisanya itu pakai ne olkoyeyo, ya mungkin dia akan datang. Kayak gitu. Kenapa? Karena nantinya tersebut dia juga ragu-ragu gitu. Mungkin, ya mungkin gitu enggak. Kalau pasti itu kan suatu kayak semacam kayak penekanan gitu. Bentuk
menebaknya itu kan lebih menekankan, wah pasti yakin banget gitu dia akan datang. Makanya nggak bisa, karena yang ganya juga ragu-ragu, ini juga jadinya pasti ya ragu-ragu gitu, karena nggak ada info gitu. Tetapi kalau pakainya ini, maka ya dia juga aman gitu, dia juga ragu-ragu gitu, dia mungkin akan datang. Jadi kayak gitu. Jadi intinya ketika kalimat ini ketika bisa dilihat dipandang, ada info tersebut, maka pakainya oge soyo. Tapi kalau si pertanyaan atau si ganya itu sama aja ragu dan kita nggak ada infonya, maka pakainya olkoyeyo kayak gitu. Itu intinya. Terus yang di sini yang ketiga, onel amugoto mogosoyo. Nah, ini kelebihannya kisoyo. Onel amugoto mon mogosoyo. Onel hari ini amugoto apapun modnya tidak bisa. Mogosoyo itu makan. Jadi hari ini tidak bisa makan apapun. Nah, terus jawabnya di sini. Beko pogesoyo. Pasti lapar. Beko peda itu artinya lapar. Beko pegesaya, pasti kamu lapar deh gitu. Pasti kamu lapar. Nah, gitu. Kenapa? Karena dia udah tahu gitu infonya dari si pembicara tersebut. Terus dia juga udah lihat gitu bahwa dia itu mukanya itu muka orang-orang madus. Orang-orang yang kelaparan gitu. Makanya kita udah pasti ngomongnya begope gesoyo, pasti kamu lapar gitu. Terus yang ini kenapa nggak bisa bekopel koyeyo, mungkin kamu lapar, udah jelas dia nggak makan, malah udah jelas itu, udah jelas bahwa dia hari ini tidak bisa makan apapun, malah dia jawabnya bekopel koyeyo, mungkin kamu lapar gitu. Makanya itu nggak bisa gitu, pasti lebih enaknya nomor yang ini, bekopel gesoyo, pasti kamu lapar hari ini gitu. Oke, jadi bisa dibilang ringkasan kali ini tadi perbedaan real koyeo. Get itu harus butuh informasi suatu situasi atau keadaan yang bisa dilihat atau bisa dipandang gitu. Dan real koyeo itu bisa dia butuh informasi juga bisa ataupun nggak ada informasi juga bisa kayak gitu. Terus yang kedua tadi subjeknya itu pendengar. Subjeknya itu pendengar, itu bisa. Sementara yang real koyeyo tidak bisa. Maksudnya apa? Maksudnya itu subjeknya yang di sini. Jadi tadi niga beko pegisoyo. Ketika subjek si apa ya? Si pendengar. Subjek si pendengar ini kan si pembicara yang di sini. Nah, subjeknya itu si pendengar yang enggaknya. Nah, ketika si itu contohnya saya lah, beko pegesaya. Nah, itu saya ngomongin lagi si pendengar saya gitu, atau semacam Rihan gitu, Rehan. Nah, saya misal maaf, misal ganya itu Rehan, yang nanya itu saya. Nah, Rehan ngomong, onel amugoto mon mogosoyo. Hari ini saya tidak bisa makan apapun atau tidak dapat makan apapun. Terus saya jawab gitu, beku pegesoyo. Pasti kamu lapar gitu. Nah, pas kamunya itu udah jelas banget gitu. Pas kamunya itu to the point ke subjek di sini si pendengar gitu. Makanya bisa. Sementara kalau di sini itu nggak bisa gitu real koyo kayak yang di sini. Itu nggak bisa. Nah, itu. Terus yang di sini ketika subjeknya orang ketiga itu bisa semua. Kayak gitu. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan tanyakan karena kayaknya ada beberapa info yang kurang enak gitu. Jadi bisa tanyakan aja di kolom komentar, nanti saya akan jawab.
kita bisa diskusikan bareng gitu tentang tata bahasa ini, dan nanti bisa kasih contoh, beberapa contoh gitu. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.